Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kisah-kisah misteri. Kali ini kita akan berbicara tentang kisah-kisah misteri, yaitu kisah misteri Jelangkung. Jelangkung. Di sini ada pesta. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jika kalian pernah mendengar atau bahkan pernah bermain yang satu ini, dipastikan hidup kalian memang penuh dari petualangan. Siapa sih yang tidak kenal dengan ritual pemanggil setan yang satu ini? Benar sekali. Di Indonesia ritual ini memang bisa dikatakan hits sejak kecilnya. Bahkan hingga saat ini mungkin ritual Jelangkung ini masih kerap dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. Jelangkung adalah sebuah ritual pemanggil setan yang mempunyai ciri khas boneka buatan tangan yang terbuat dari kayu dan batu kelapa. Tapi saat kalian tahu, tidak sedikit juga orang yang akan melakukan ritual ini menggunakan media kertas dan tulisan, boneka bekas, kayu persegi, dan masih banyak lagi. Mungkin kalian di sini juga ada hal yang dulu pernah lakukan hal ini ketika masih duduk di bangku sekolah. Itu yang ditulis di kertas terus ramai-ramai diucapin mantra ini. Apalagi kalian juga pasti pernah dengar ceritanya. Kalau sekolah kalian dulunya adalah bekas kuburan, dan tanpa basa-basi, akhirnya cerita ini pun datang. Cerita ini datang dari salah satu kawan yang mengaku pernah mendapatkan teror dari makhluk halus. Yang usut punya usut, makhluk halus tersebut datang mengganggu setelah dia melakukan ritual Jelangkung. Dan setelah saat mengalami informasi dan telah memastikan kebenarannya, akhirnya saya pun bersedia untuk membagikan kepada kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jelangkung. Semua nama dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Apa yang kalian lakukan setelah lulus SMA? Benar sekali. Ada yang kuliah, ada yang kerja, bahkan ada yang langsung menikah. Tapi sayangnya, semua itu tidak terjadi kepadaku. Lahir dari keluarga yang bisa dibilang memiliki ekonomi yang pas-pasan. Kuliah sepertinya menjadi hal yang tidak perlu aku pikirkan. Kenapa? Ya karena hal itu selain tidak memungkinkan melakukan. Setelah lulus sekolah SMA, aku pun diperintahkan untuk langsung mencari pekerjaan dengan harapan agar aku bisa segera membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Tapi nyatanya, semua itu tidak lebih dari sebuah perintah yang tidak kini masih belum bisa dilaksanakan. Sekarang aku berusia hampir 24 tahun dengan masa depan yang masih belum bisa dijelaskan. Hidup tanpa pekerjaan dengan kegiatan sehari-hari yang memang bisa dibilang tidak ada yang menguntungkan, membuat saat itu seolah-olah sudah menyerah dengan keadaan. Dan singkat cerita, akhirnya kesempatan itu tiba. Malam itu, seperti biasa, aku pergi ke rumah sahabatku untuk bermain dan menghabiskan malam yang memang seperti biasa yang aku lakukan. Perkenalkan, namaku Dimas dan temanku Hayu. Kami adalah teman dekat sejak masih duduk di bangku SMA. Bahkan hingga saat ini kami masih tetap kemana-mana bersama, mengingat kami memang berasal dari kampung yang sama, dengan keadaan yang bisa dibilang tidak jauh berbeda. Dim, ini ada lowongan pekerjaan, tapi agak jauh. Lu mau nggak? Ucap Wahyu tiba-tiba. Kerjaan apa Ayu? Sahutku dengan santai. Ya merantau sih Dim, lu boleh kagak sama orang tua lu? Kita hidup di sini gini-gini aja. Siapa tahu kalau kita coba keluar dari sini, hidup kita bisa berubah, terang Wahyu. Iya sih, memang mau kemana Yu? Tanyaku yang mulai serius mendengarkan ucapan Wahyu. Kemarin Om Gilang kesini menawarkan kerjaan di luar kota. Di sana ada mesnya, jadi kita nggak usah bingung cari tempat tinggal. Imbuh Wahyu yang malam itu terlihat sangat yakin. Aku sih ya harus pamit dulu sama orang tuaku. Gimana ucapku? Oke deh. Tapi lu mau kan? Ntar kita berdua satu mes. Sebenarnya aku sudah ditawarkan bolak-balik Dim. Tapi karena aku nggak ada teman, aku jadi nggak berani. Nah ini kalau kamu mau, aku senang banget, terang Wahyu. Dan singkat cerita, setelah obrolan kecil kami malam itu, akhirnya aku pun mendapatkan izin dari orang tuaku. Sebelum hari berangkatnya tiba, waktu itu tentu saja aku sibuk mempersiapkan semua yang nantinya akan kubawa.
Dan setelah aku selesai berpamitan dengan orang tuaku, malam itu pun aku pergi ke rumah Wahyu dengan membawa tas yang penuh dengan semua baju-bajuku. Sesampainya di rumah Wahyu, malam itu tentu saja aku langsung masuk ke dalam kamar Wahyu dengan harapan bisa segera beristirahat agar besok pagi bisa berangkat dengan keadaan sehat. Tapi sayangnya, semua itu tidak berjalan sesuai rencana. Aku dan Wahyu bukannya tidur, tapi kami malah terus mengobrol ke sana kemari membahas kemungkinan apa saja yang akan kami bisa lakukan. Sepanjang malam, kami memang tidak bisa tidur. Kami terus mengobrol ke sana kemari membayangkan apa saja kemungkinan yang menurut kami bisa terjadi. Dan entah bagaimana awalnya, saat itu tiba-tiba kami memutuskan untuk bermain jelangkung. Dim, ucap Wahyu. Apaan, jawabku dengan singkat. Lu ingat ndak, dulu waktu sekolah kita pernah main jelangkung buat cari tahu si Desi suka sama gue apa enggak? Dan jawabannya benar, terang Wahyu. Iya benar kalau dia nggak suka sama elu, jawabnya. Ya tapi kan benar Dim, sahut Wahyu. Terus mau lu apa, imboku? Kita main yuk, kini kan udah lewat tengah malam. Malam Jumat pula, gimana kalau kita main jelangkung? Kita cari tahu besok kita boleh berangkat apa enggak, ucap Wahyu. Ya Allah Yu, kalau lagi bingung sholat istighfar, minta petunjuk bukannya malah minta jelangkung. Nanti kalau setannya datang beneran baru tahu rasa lu, ucapnya. Singkat cerita, malam itu kami memang sengaja membuat boneka jelangkung layaknya di film horor. Potongan kayu lengkap dengan batok kelapa. Kami tata sedemikian rupa dengan harapan bisa memanggil aurah yang nantinya akan kami beri beberapa pertanyaan. Memang benar, malam itu aku bisa kalian katakan benar-benar menjadi semangat. Kenapa? Karena aku pun sebenarnya juga tahu kalau semua itu hanya sia-sia dan bisa jadi berbahaya jika mereka benar-benar datang. Setelah kami selesai mengucapkan mantra, namun ketika aku melihat wajah Wahyu yang terlihat sangat yakin dengan apa yang akan kami lakukan, malam itu aku tidak bisa lagi berbuat apa-apa selain hanya menuruti ajakan Wahyu yang memang sudah tidak masuk akal sejak awal. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Waktu itu sekitar pukul jam 1.30 dini hari, kami mengawali ritual pemanggilan setan tersebut. Mantra-mantra kami ucapkan dengan tangan yang memegang boneka dengan harapan boneka tersebut bergerak ke arah tulisan yang memang kami sudah siapkan. Dan boleh percaya atau tidak, setelah berapa kali gagal menggerakkan boneka tersebut, akhirnya boneka tersebut benar-benar bergerak. Boneka tersebut bergerak ke sana kemari dengan tenaga yang sangat luar biasa. Bahkan, seingatku, malam itu tanganku dan tangan Wahyu tidak lagi hanya memegang, namun lebih ke arah menahan supaya boneka tersebut bisa dikendalikan. Malam itu, suhu di ruangan tempat kami bermain tersebut benar-benar terasa seakan berubah. Hawa yang sebelumnya sangat dingin karena sudah malam, saat itu mendadak hangat dan semakin lama semakin terasa panas. Dan tidak berhenti di situ saja. Malam itu aku tiba-tiba mencium aroma amis yang entah datang dari mana. Dan dengan tetap menahan itu semua, akhirnya kami pun memulai semua pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah kami siapkan sejak awal. Mulai dari pertanyaan tentang bagaimana dengan jalan pekerjaan yang akan kami lakukan di luar kota tersebut, hingga pertanyaan-pertanyaan lain. Dan anehnya, boneka tersebut benar-benar menjawab dengan sangat cepat, seolah memberi petunjuk kepada kami tentang apa yang harus kami lakukan selanjutnya.